Pagi adik-adik, ketemu lagi ya di sekolah minggu online hari ini. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti semua sehat-sehat saja ya. Semoga kalian semua selalu sehat dan juga dalam pimpinan Tuhan. Nah adik-adik, kita bahagia ya hari ini karena kita dikasih kesempatan sekali lagi untuk sekolah minggu. Walaupun masih online ya. Yuk adik-adik kita mulai siapin hati kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Sekali lagi kami dikasih kesempatan untuk berkumpul, untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai akhir, supaya kami bisa duduk tenang, diam, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, kita masih mau bangkit berdiri ya. Kita masih mau memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Hosana. Nah, adik-adik, kita tahu ya betapa baiknya Tuhan Yesus ya selalu menjaga kita sekeluarga setiap hari. Nah, adik-adik, masih bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Adik-adik, sekarang udah boleh duduk ya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan bimbingan-Mu dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin agar kami dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan, agar kami dapat mengambil pelajaran dari yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu aslinya cerita tentang apa? Ayo. Ya, minggu lalu aslinya cerita tentang Nikodemus. Nikodemus mau ngobrol sama Tuhan Yesus. Meskipun orang Farisi yang lainnya tidak tertarik dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Nikodemus merasakan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa dalam dirinya. Bahwa Tuhan Yesus tidak sama dengan manusia pada biasanya. Bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berada di Yudea. Dan dia akan melakukan perjalanan menuju Galilea. Pada zaman itu biasanya, orang-orang Israel, jika pergi dari Galilea jika dari Yudea ke Galilea, mereka akan menuju rute melalui Sungai Yordan. Jadi mereka akan menyeberangi Sungai Yordan ke daerah Dekapolis. Lalu dari situ baru mereka akan menyeberangi lagi Sungai Yordan. Baru menuju ke Galilea. Nah, kenapa? Padahal kan seharusnya mereka dapat melewati daerah Samaria. Mereka tidak perlu memutar menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik, ini dikarenakan orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Israel menganggap orang Samaria itu najis, tidak kudus. Dikarenakan orang Samaria bukanlah orang Israel asli. Orang Samaria sudah berkawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan orang Samaria tidak menyembah hanya kepada Tuhan. Tidak hanya menyembah kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi juga menyembah kepada ilah-ilah lainnya. Menyembah berhala yang lainnya. Maka dari itu, orang Israel menganggap rendah orang Samaria dan tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Sehingga mereka bahkan tidak mau melewati daerah tersebut. Mereka lebih memilih untuk memutar daripada melewati daerah tersebut. Nah, mari kita buka Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Di sini pada ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kenapa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria? Harus loh. Di saat orang-orang lainnya biasa memutar, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia harus, di sini di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ketika dia sampai di Sikar. Nah, Sikar itu berada di perbatasan kota. Dia sampai di daerah Sikar, dia duduk di tepi sumur dan beristirahat. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Pada saat itu sudah jam 12 siang. Lalu ada seorang perempuan yang muncul membawa buyungnya untuk mengambil air di sumur dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa perempuan ini mengambil sumur pada siang hari yang panas dan sumur yang berada di perbatasan kota? Perbatasan kota, bukan sumur yang berada di kota. Kemungkinan besar sumur yang perbatasan kota ini pasti lebih jauh daripada sumur yang ada di kota. Adik-adik, biasanya seorang perempuan akan mengambil air pada pagi hari atau sore hari, di mana hari tidak panas. Tapi perempuan ini mengambil air pada jam 12 siang. Ini menandakan perempuan ini sedang bersembunyi. Dia nggak mau ketemu orang, dia nggak mau terlihat oleh orang. Maka dari itu dia mengambil air pada jam 12 siang. Dan dia mengambil di sumur yang berada di perbatasan kota. Yang mana artinya
Dia hanya akan bertemu dengan orang yang sedang melakukan perjalanan, bukan orang yang akan dia ketemui di kota setiap harinya. Artinya dia hanya akan bertemu dengan orang itu sekali saja dan tidak akan bertemu lagi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Berikan aku air, berikan aku minum." Tuhan Yesus, perempuan Samaria itu bingung. Dan menjawab Tuhan Yesus, "Masakan Tuhan yang seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria?" Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, "Seandainya engkau tahu siapakah dia yang meminta minum padamu, pasti engkau akan minta kepadanya. Dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu bingung dong. Tuhan Yesus tadi minta air, tapi sekarang bilang dia ada air. Terus perempuan itu jawab, "Air hidup? Dari mana Tuhan akan mendapatkan air hidup itu? Sedangkan timba saja Tuhan tidak punya. Dan sumur ini pun dalam. Ataukah Tuhan mengetahui ada sumber air lainnya di sini?" Tuhan Yesus menjawab dia, "Siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya." Perempuan ini mikir, wah, gak akan haus lagi. Enak dong. Artinya kalau dia memiliki air tersebut, kalau dia mendapatkan air tersebut, dia tidak perlu keluar untuk mengambil air lagi. Dia tidak perlu lelah untuk menimba air di sumur lagi. Dan dia tidak perlu repot untuk menghindari orang. Lalu ia pun minta sama Tuhan Yesus, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak harus ke sini untuk menimba air lagi." Nah, lalu Tuhan Yesus bilang kepada dia, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah kemari." Perempuan itu terkejut. Dan dia pun menjawab, "Aku tidak punya suami." Namun Tuhan Yesus bilang, "Memang betul, tepat katamu itu. Engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah memiliki 5 suami, dan sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu." Perempuan ini pun terkejut. Dia bingung. Kok Tuhan Yesus tahu? Kenapa Tuhan Yesus bisa tahu dia sudah punya 5 suami? Dan sekarang dia sedang bersama dengan seorang pria. Namun adik-adik, ini juga menandakan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Dia telah berzina. Dia sudah memiliki 5 suami dan sekarang yang ada pada dia bukanlah suaminya. Tuhan Yesus menyatakan dosa-dosa dia. Dan perempuan ini pun menjawab, "Tuhan, nyatalah bagiku bahwa engkau adalah seorang nabi." Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Di atas gunung Gerizim, tempat di mana Musa memberikan berkat. Sementara orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan tempat yang menjadi soal di mana yang menyembah. Yang penting adalah bagaimana cara kita beribadah yang tepat dan benar. Kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah adalah roh, dan siapa yang mau menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, gimana maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Seperti yang tadi dibilang, Allah adalah roh. Yang mana artinya Allah tidak terbatas di suatu tempat. Allah tidak terbatas di satu tempat dan tidak terbatas oleh waktu. Artinya kita tidak hanya menyembah Tuhan ketika kita di gereja. Artinya kita tidak bisa cuek ketika kita di gereja. Kalau misalkan ketika kita di gereja kita mikir, wah kita di gereja kita nggak boleh buat dosa. Sementara itu di luar gereja kita bebas buat dosa, kita bebas berbohong, kita bebas menyontek, segala. Itu salah adik-adik. Ketika kita di luar gereja kita juga harus menghindari dosa. Karena Tuhan melihat kita
Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan bagaimana cara kita balas mengasihi Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mau menghindari perbuatan dosa tersebut. Lalu kebenaran. Bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran artinya ketika kita beribadah, hati dan pikiran kita harus terarah kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika waktunya ibadah, boleh gak mikirin, ntar siang makan apa ya? Dosa gak kayak gitu adik-adik? Dosa. Ketika kita beribadah dan kita mikirin hal yang lainnya, itu adalah dosa. Kita boleh mikirin waktu lagi di rumah, waktu sedang istirahat mikir mau makan apa, itu boleh. Tapi tidak ketika beribadah. Lalu sikap kita pun harus yang benar. Yang benar di mata Tuhan. Jadi boleh gak pas ibadah makan, minum, sambil tiduran? Sopan gak seperti itu kepada Tuhan? Enggak ya adik-adik? Nah, lalu perempuan Samaria ini pun teringat bahwa dari kecil dia diajarkan untuk beribadah kepada Allah. Dia kira menyembah di gunung tempat sembahyang orang Samaria itu udah cukup. Tapi ternyata itu tidak adik-adik. Dan dia pun sadar. Dia sudah disadarkan oleh Tuhan Yesus bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah dosa perzinahan. Lalu dia teringat bahwa dia pernah diajarkan bahwa seorang Mesias akan datang, diutus oleh Allah. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus itu. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Tuhan Yesus menjawab dia, "Akulah dia yang berkata-kata dengan engkau." Perempuan itu kaget. Sementara itu dari jauh, murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Murid-murid itu bingung. Kenapa Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan, terlebih lagi seorang perempuan asing, seorang perempuan Samaria? Dikarenakan Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Orang-orang mengakui kerabiannya Tuhan Yesus. Dan seorang rabi tidak boleh berbicara dengan seorang perempuan secara pribadi. Apalagi perempuan asing. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus melihat untuk menyatakan firman, menyelamatkan nyawa seseorang lebih penting daripada aturan. Bukan berarti peraturan harus kita langgar. Bukan berarti peraturan boleh kita langgar. Tapi kita harus melihat waktu yang tepat. Lalu perempuan ini pun, dia berlari meninggalkan buyungnya, masuk ke kota, dan mengatakan kepada orang-orang kota. Di sana ada seseorang yang menyatakan, segala yang telah aku perbuat, segala dosa-dosaku, apakah dia seorang Mesias itu? Kita bisa lihat adik-adik, kalau perempuan Samaria ini meninggalkan tujuan awalnya. Dia meninggalkan keinginan dia untuk bersembunyi dari masyarakat. Dan dia meninggalkan tujuannya. Malah lari menuju masyarakat tersebut. Masyarakat yang tadinya dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia berdosa. Dan orang-orang pun pasti membahas keberdosaan dia. Dan masyarakat pun menganggap dia hina. Menganggap dia tidak layak. Pada semuanya menjauhi dia. Namun pada saat itu dia berani untuk menyampaikan berita keselamatan tersebut kepada masyarakat luas. Berita sukacita yang diterima perempuan itu terlalu besar. Sehingga dia mau memberitakan berita sukacita itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, lalu orang-orang dari kota Samaria mendatangi Tuhan Yesus.
dan meminta Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di kota itu selama 2 hari. Di sana Tuhan Yesus mengajar orang-orang di sana, orang-orang Samaria, dan mereka pun menjadi percaya. Ada yang mengatakan bahwa dia awalnya percaya karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu. Tapi pada akhirnya, kami setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, serta mendengar ajarannya, dia menjadi percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Mesias. Adik-adik, di awal dibilang bahwa Tuhan Yesus harus melewati kota, melewati Samaria. Tuhan Yesus sengaja berhenti di daerah Sikar, di sumur yang ada perbatasan tersebut, karena dia harus menemui perempuan Samaria ini. Dia mau memakai orang yang telah berdosa, orang yang dianggap hina oleh masyarakat, orang yang dibuang. Dan orang ini pun dipakai untuk menyelamatkan seisi kota tersebut. Sehingga kota itu dapat mengenal Tuhan Yesus, dapat mengenal siapa itu Mesias. Dari ini kita bisa melihat, dari cerita pada siang hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anaknya. Nyawa seseorang sangatlah berharga bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mendatangi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kita juga membutuhkan Tuhan Yesus, adik-adik. Kita yang manusia berdosa, kita juga membutuhkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun rindu untuk bertemu dengan kita. Maka dari itu, kita sebagai orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita harus menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kita pun harus bersuka cita ketika ada orang yang mengenal Tuhan Yesus. Mungkin sulit untuk mengatakan, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah baik dan dia mengasihi engkau. Tapi percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan keberanian untuk kita. Dan sikap kita pun harus sejalan dengan apa yang kita katakan. Ketika kita mengatakan kita adalah anak Tuhan, kita harus bersikap selayaknya bagaimana kita seorang anak Tuhan. Kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus menghindari dosa. Kita harus berbeda dengan teman-teman kita. Ketika teman-teman kita misalkan bekerja sama saat ulangan, kita harus bekerja dengan jujur. Kita harus menunjukkan sikap yang sayangnya anak Tuhan. Sehingga ketika kita mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan, orang itu tidak bisa mengatakan, loh, kamu anak Tuhan aja banyak dosanya. Ngapain kamu ngajakin aku buat percaya Tuhan? Kamu anak Tuhan aja bandel. Ngapain aku percaya Tuhan? Sehingga orang-orang tidak mengatakan itu adik-adik. Sehingga orang-orang bisa melihat, oh kamu anak Tuhan, kamu baik ya. Nah adik-adik, mari kita mau berubah untuk menjadi anak yang lebih baik. Untuk setiap hari semakin serupa dengan Tuhan, sehingga kita bisa membawa teman-teman kita untuk mengenal Tuhan. Sehingga orang-orang dapat melihat Kristus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah doa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kami begitu berharga di mata-Mu. Kira Tuhan yang pimpin kami untuk ke depannya. Pimpin kami agar kami dapat terus menjadi anak-Mu yang setia. Agar kami dapat bersikap dengan baik. Agar kami dapat diubahkan sehingga setiap hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah anak Tuhan yang baik. Dan biarlah kiranya Tuhan pimpin kami agar kami dapat membawa
orang-orang di sekeliling kami untuk mencintai-Mu, untuk mengenal Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang pimpin kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita waktunya untuk persembahan, waktunya kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Terima Kasih 1000. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul mendengarkan firman-Mu dan juga kami bisa sekolah minggu dengan baik. Tuhan, ini ada sedikit dari apa yang kami punya melalui orang tua kami. Kiranya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dari pagi sampai sekarang ini. Kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa bertumbuh dalam-Mu, dalam kehidupan kami setiap harinya.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.